Ya, kembali bersama saya Taufik Ridwan, guru mapel EMS dan motor listrik kelas 11 Teknik Ototronik SMK Negeri 122. Kita kembali lagi di video part ketiga, masih di pembelajaran daring ya. Pertemuan kita ini pertemuan ketiga untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID ini ya. Mudah-mudahan sehat semua, masih tetap sehat ya anak-anak sekalian di rumah masing-masing. Nah, pada sesi ini saya akan menyampaikan atau mengulas ya apa yang sudah dibahas tadi oleh teman-temannya dari kelompok 1 baik TOT 1 maupun TOT 2 melalui video presentasinya yang dibuat di rumahnya masing-masing ya, membuat PowerPoint dan direkam dengan tangkapan layarnya. Itu sudah bagus, sangat bagus. Nah, selanjutnya akan saya bahas ya materi yang sudah dibahas oleh temannya atau saya ulas atau ambil kesimpulannya. Nah, ini diawali dengan pengantar dan pengubahan tenaga pada motor bakar. Nah, ini sudah dijelaskan tadi pertama oleh Aep ya dari TOT tadi. Jadi motor bakar ini penggerak mula, merupakan penggerak mula. Itu perubahan energi itu energi kimia, tenaga kimia bahan bakar ya, karena dari bahan bakar bensin satu. Bahan bakar menjadi tenaga panas karena dibakar dengan jalan pembakaran. Panas tersebut selanjutnya dirubah menjadi tenaga mekanik oleh sistem tadi, sistem engine tadi, sistem mesin. Nah, itu perubahan tenaganya. Jadi dari kimia ya, bahan bakar, kemudian terjadi pembakaran, berubah menjadi panas. Nah, tenaga panas itu dirubah menjadi tenaga mekanik. Itu yang terjadi di pada motor bakar. Nah, ini diantaranya motor penggerak mula ini ada input tenaga primer, penggerak mula, kemudian outputnya tenaga berupa tenaga mekanik. Tapi ada juga loss-nya, kerugiannya, tenaga bentuk lain, misal tuh panas ya dalam bentuk kerugian. Nah, kemudian ini dari perubahan energi tadi, ini ada rendemen motor penggerak mula tadi ya. Dalam hal ini motor bakar. Nah, ini tidak akan 100%. Meskipun tenaga input itu 100%, nanti outputannya itu tidak akan 100%. Karena ada tadi rugi-rugi panas dan yang lainnya, gesekan dan lainnya. Nah, ini perhitungan disebut rendemen motor penggerak mula. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Aep tadi, jumlah tenaga mekanis yang dihasilkan dibagi jumlah tenaga primer yang dimasukkan dikali 100%. Nah, ini sebagai contoh nih, pada motor bensin, satu inputannya tenaga primernya 100% panas atau kalori, maka hasil pembakarnya akan menghasilkan rendemen atau efisiensi sebesar kurang lebih 30% ya contohnya. Nah, sedang yang lain hilang melalui gas buang 30%, kemudian diserap oleh sistem pendingin ya, panasnya diserap oleh sistem pendingin 30%, kemudian ada gesekan dan radiasi 10%. Jadi tadi itu hanya 30% efisiensinya atau rendemen motor penggeraknya. Yang contohnya inputan dari 100%. Itu yang pertama ya, konsep pertama. Jadi tenaga ada perubahan energi. Tadi dari panas tidak akan sampai 100% menjadi energi mekanik karena ada rugi-rugi tadi. Kemudian ada selanjutnya macam motor bakar, tadi sudah dijelaskan juga. Motor torak yang pertama, motor torak. Ini motor torak, kenapa ini ada torak nih, piston ya. Ini berupa ada gerak naik turun, itu dari ciri khas dari torak, motor torak. Ini termasuk motor pembakaran dalam. Yang kedua ada motor wengkel. Nah, tadi sudah dijelaskan ini motor wengkel itu berputar geraknya, tidak naik turun. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini ada langkahnya. Langkah 1 pemasukan atau hisap, berputar ini. Putar ke kanan, kemudian ke langkah 2 kompresi. Tapi ini wengkelnya ini seperti segitiga ini. Kemudian ke nomor 3 ini langkah ketiga, tenaga setelah kompresi busi dipercikan ada tenaga, kemudian berputar ke langkah 4 ke proses pembuangan. Ya, prinsip sama seperti tadi ke motor torak ada. Nanti lebih dijelaskan ya kalau motor torak. Kalau ini motor wengkel ya yang kedua. Seperti itu prosesnya. Tidak ada naik turun tapi berupa perputaran. Kemudian yang ketiga turbin uap. Nah, sudah dijelaskan juga turbin uap. Nah, ini inputan masukan masuk oleh pompa impeller. Jadi masuk ya. Masuk udara masuk ke sini, masuk ke ruang bakar, kemudian diberi ada bahan bakar juga dimasukkan. Kemudian diberi percikan ya. Maka terjadi pembakaran. Nah, hasil pembakaran ini tekanan pembakarannya untuk memutarkan turbin. Nah, ini ada pembuangan.
turbin ini juga sekaligus memutarkan impeller tadi, impeller dan ini ada baling-baling, ini pompa impellernya ya. Nah, terus berputar. Ini tidak ada proses penggerakan naik turun, ini semuanya berputar ya. Itu turbin uap yang termasuk macam-macam motor bakar. Cuman nanti di pelajaran EMS itu yang kita pelajari itu motor torak ya. Nah, ini yang dipelajari lebih lanjut di pelajaran engine management system itu penerapannya di kendaraan ringan atau di mobil itu motor torak. Nah, ini berdasarkan siklusnya motor torak dibedakan menjadi satu mesin 4 langkah atau 4 tak atau 4 stroke. Nah, ini 4 langkah. Nah, ini jadi 4 langkah itu satu siklusnya itu satu kali tenaganya itu terdapat 4 kali langkah piston. Ya, jadi 2 ke atas, 2 ke bawah. Ke atas naik 2 kali turun. Jadi 4 langkahnya. Sehingga dalam satu siklusnya tercapai dalam 2 putaran poros engkol. Jadi langkah pistonnya 4 langkah, putaran engkol 2 putaran. Nah, ini piston, ini hisap, kompresi, tenaga, buang. Nah, itu. Nah, lihat poros engkolnya 2 kali putaran, 1, 2. Nah, itu mesin 4 langkah. Kemudian mesin 2 langkah. Nah, ini. Jadi dalam satu siklus penghasilan tenaganya terdapat 2 kali langkah piston. Jadi disebut 4 tak atau 4 langkah 2 langkah itu melihat dari langkah pistonnya ya. Nah, itu 2 kali langkah piston. Satu ke atas dan satu ke bawah ya, langkah piston. Dicapai dalam satu putaran poros engkol. Nah, ini mau poros engkolnya hanya 1 kali putaran. 2 kali langkah piston untuk menghasilkan satu tenaga atau satu siklus. Nah, itu berdasarkan siklusnya. Nah, kemudian kita lihat komponen dasar mesin 4 tak atau 4 langkah. Nah, ini yang pertama 4 langkah dulu. Yang satu ini ada kepala silinder head. Ya, di dalam kepala silinder terdiri dari ada mekanisme katup. Nah, ini ada poros cam. Nah, ini camnya dan lain-lain itu mekanisme katup atau klep dan busi. Di sini di silinder head itu terdapat busi pada mesin bensin. Nah, kemudian yang kedua silindernya sendiri. Nah, ini nomor 2 ya, silinder sendiri. Silinder. Kemudian nomor 3 ada torak nih atau piston ya, torak atau seher bahasa Belanda mungkin ya, itu seher, torak bahasa Indonesia, piston bahasa Inggris mungkin ya. Kemudian yang keempat batang penghubung atau connecting rod atau stang seher. Nah, bahasa kita stang seher. Nomor 4. Kemudian yang kelima poros engkol atau crankshaft ya atau drag as ya, drag as. Nah, itu serapan bahasanya. Itu komponen-komponen dari 4 langkah. Kita bandingkan dengan yang 2 langkah atau 2 tak komponen. Yang satu kepala silinder ya sama kepala silinder, silinder head, ada busi juga. Kemudian yang kedua torak sama ya, piston torak. Kemudian 3 silindernya sendiri berbeda nih, konstruksinya beda ya silinder. Nah, ini ada lubang buangnya sebelah sini. Kalau ini tadi katup masuk dan keluarnya di atas kalau 4 tak. Kalau 2 tak ini di pinggir nih. Katup buang nih. Nih, hisapnya di bawah nih. Kemudian batang penghubung. Stang seher nih, ini nomor 4 batang penghubung. Nomor 5 itu poros engkol misalnya. Sama ini poros engkol. Crankshaft. Nah, itu bagian-bagian komponen baik mesin 4 tak maupun 2 tak. Kita selanjutnya. Nah, siklus mesin. Nah, perlu diketahui siklus mesin itu apa saja langkahnya. Yang pertama mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar ya, udara dan bahan bakar tadi, yaitu disebut langkah hisap. Yang kedua menekan campuran tersebut tadi, udara dan bahan bakar tersebut sampai pada volume tertentu. Itu langkah kompresi. Yang ketiga menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga. Itu langkah usaha, diledakkan ya oleh busi kalau motor bensin. Kemudian yang keempat mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar dari dalam silinder. Jadi gas buang disebut langkah buang. Itu siklus mesin yang terjadi ya, baik 4 langkah maupun 2 langkah. Itu 4 langkah itu ada ya. Nah, kemudian siklus mesin di sini kita lihat proses kerja secara teratur dan terus-menerus untuk menghasilkan tenaga. Tadi sudah dijelaskan ada langkah hisap. Nih, ini langkah hisap. Nah, kemudian ada langkah kompresi. Kemudian
langkah usaha, kemudian langkah buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Jadi hisap, kompresi, usaha, buang. Itu yang 4 langkah ya. Nah, kemudian istilah mesinnya. Nah, di sini ada namanya TMA dan TMB. Tadi sudah dijelaskan juga. Titik mati atas atau top dead center. Nah, ini merupakan batas pergerakan piston paling atas. Ini ya, garis atas TMA, yang bawah garis bawah. Jadi langkah piston, titik mati bawah piston. Itu batas pergerakan piston paling bawah. Kemudian di sini L itu langkah pistonnya sendiri atau stroke. Nah, itu langkah piston itu dari TMA ke TMB dan sebaliknya. Nah, ini sama, titik mati atas, titik mati bawah, ini langkah piston. Kemudian ini ada radius atau jari-jari poros engkol. Kemudian L tadi sama, panjang langkah. Tadi sudah dijelaskan juga, panjang langkah torak itu 2 kali, tinggal ngitungnya itu 2 kali radius atau jari-jari dari poros engkol itu sendiri. Yaitu diketahui langkah torak ya. Nah, prinsip kerjanya. Nah, ini mesin 4 langkah. Nah, ini prinsip kerjanya, langkah hisap nih. Ini langkah hisap nih. Nah, dari atas, dari TMA ke TMB. Pistonnya bergerak dari TMA ke TMB. Nih, katup masuknya terbuka, katup buang tertutup. Kemudian langkah kompresi bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup tertutup karena menekan ya, mengompres. Kemudian langkah usaha itu setelah terjadi ledakan, maka piston akan terhentak lagi ke bawah dari TMA ke TMB. Itu terjadi usaha. Masih kedua katup masih tertutup. Kemudian langkah buang. Nah, ini dari TMB ke TMB, tadi hentakan tadi kembali lagi ke atas si piston. Membuang sisa bahan bakar, artinya berarti katup buang terbuka, katup masuk tertutup. Itu prinsip kerja mesin 4 langkah. Nah, ini tadi lebih jelasnya ya, pergerakan piston dari TMA ke TMB ini saat nih katupnya terbuka. Ini dari TMA ke TMB. Si piston bergerak dari atas ke bawah, TMA ke TMB. Itu pergerakan pistonnya. Kemudian kondisi katupnya, katup in nih lihat terbuka, katup X-nya atau buangnya tertutup. Kemudian proses yang terjadinya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kevakuman. Karena kevakuman jadi nyedot gitu ya. Jadi campuran udara bahan bakar masuk ke ruang bakar ya, mengalir ke dalam ruang bakar. Dari karburator atau injektor itu. Kemudian langkah kompresi. Yang pertama pergerakan pistonnya, ini lihat dari bawah ke atas atau dari TMB ke TMA. Itu pergerakan pistonnya. Kemudian kondisi katupnya, kedua katup tertutup, baik katup in atau X ya. Itu tertutup karena akan mengkompres ya, menekan. Kalau terbuka kan tidak akan menekan. Nah, itu katup in dan X tertutup. Kemudian proses yang terjadi, gas campuran bensin dan udara ya bercampur, dikompresikan hingga mencapai tekanan dan suhu yang tinggi ya. Kan karena juga ditekan, berarti suhunya juga naik. Kemudian beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, maka busi dipercikan. Nah, ini sebelum nyampe TMA 5-10 derajat biasanya itu busi dipercikan. Ya, terjadilah bunga api. Itu proses saat langkah kompresi. Setelah terjadi bunga api, maka terjadi ledakan. Ketika ledakan masuk ke langkah usaha itu. Usahakan tadi ledakan, maka terhentak lagi ke bawah. Pergerakan piston pasti dari TMA ke TMB. Ya, kemudian kondisi katupnya tertutup dua-duanya karena tidak boleh ada kebocoran ini supaya terjadi tenaga maksimal. Kemudian proses yang terjadi, nah ini gerak bolak-balik piston akan diteruskan oleh batang penghubung, ini connecting rod. Nah, batang penghubung atau stangser ke poros engkol. Nah, ini kan turun ke bawah. Nah, ini tenaganya menekan poros engkol. Maka poros engkol akan bergerak berputar. Jadi piston turun naik tapi memutarkan poros engkol. Ya, itu yang terjadi pada langkah usaha. Itu disebut usaha itu. Jadi si poros engkol itu terputarkan atau berputar oleh piston. Kemudian yang terakhir, ya setelah selesai terjadi pembakaran, itu langkah buang. Ini mau buang dari bawah ke atas, TMB ke TMA si pistonnya itu. Dan kondisi katupnya, katup in tertutup, katup X terbuka. Karena akan membuang, berarti yang katup buang yang terbuka. Nah, itu proses yang terjadi, gas bekas didorong piston keluar. Jadi gas buangnya akan habis keluar. Nah, itu prinsip dari mesin 4 langkah ya. Itu mesin 4 langkah ya, mudah-mudahan bisa dipahami nanti ya.
gambarannya, karena ini dasar.